Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Pagi hari ini saya akan membagikan berkat firman dengan judul Menjadi Pembawa Kabar Baik. Mari kita akan baca Yohanes pasal pertama ayat 40 sampai 42. Demikian bunyinya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Saudara, salah satu murid Yesus yang sangat menonjol adalah Petrus. Petrus adalah orang yang berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat, dibaptis, dan gereja mula-mula didirikan. Nama lamanya adalah Simon, artinya rumput alang-alang yang tidak ada pendirian. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, namanya disebut Petrus atau Kefas, artinya batu karang yang teguh, yang solid. Hidupnya berubah dari seorang penjala ikan dijadikan oleh Yesus menjadi penjala manusia. Tetapi tidak terlalu banyak orang yang tahu atau yang ingat siapa yang memperkenalkan Petrus ini kepada Yesus sehingga Petrus dijadikan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ternyata yang membawa dia kepada Yesus adalah saudaranya sendiri yang bernama Andreas. Andreas adalah murid yang suka memperkenalkan orang kepada Yesus. Yang pertama, dia membawa Simon Petrus kepada Yesus dalam Yohanes 1 tadi. Dalam Yohanes 6, kita mendengar kisah ketika Yesus berkhotbah kepada 5.000 orang dan Yesus menyuruh mereka memberinya makan. Maka Filipus dan juga Andreas yang membawa anak ini kepada Yesus, dan Andreas berkata, "Ini ada seorang anak memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Andreaslah orang yang mempertemukan anak kecil ini dengan Yesus. Bahkan dalam Yohanes 12 ketika orang-orang Yunani datang dan berkata kepada Filipus dan juga kepada Andreas, "Kami ingin bertemu dengan Yesus." Maka merekalah yang mengantar orang Yunani ini untuk datang kepada Yesus. Pendek kata, Andreas adalah seorang konektor, seorang penghubung, seorang yang suka mengintroduce, memperkenalkan orang-orang kepada Yesus. Saya percaya bahwa memperkenalkan orang kepada Yesus seperti yang dilakukan Andreas adalah sebuah panggilan yang mulia. Karena Allah mengasihi manusia, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi semua orang bertobat dan diselamatkan. Tanpa Yesus manusia akan binasa karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Neraka itu, lautan api itu sungguh ada. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, berapapun usianya, apakah dia kaya atau miskin, bagaimanapun baiknya, bahkan apapun kepercayaannya, tanpa Yesus orang itu akan terhilang selama-lamanya di dalam api neraka. Tetapi Injil adalah kabar baik. Keselamatan ada di dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sorga kecuali melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita memperkenalkan orang kepada Kristus, memperdengarkan kabar keselamatan kepadanya, itu adalah tugas yang sangat mulia. Saudara, dalam Lukas 19 ayat 10 Alkitab berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mengapa Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Dan saya serta saudaralah orang-orang yang terhilang itu. Saya ingat sekian tahun yang lalu kita melakukan bakti sosial di Jakarta dan kita mengadakan Natal untuk pemulung yang ada di Jakarta. Jadi kita pinjam tempat di GPIB Immanuel di depan
Stasiun Gambir. Ini adalah gereja yang sudah tua ya, gereja legendaris. Lapangannya kan besar. Jadi kita bikin kebaktian di sana, saya khotbah di dalam tapi speakernya juga dipasang sampai keluar, saudara. Pemulung-pemulung yang datang, baunya luar biasa. Saudara, tapi saya bilang dalam khotbah itu, Anda jangan minder karena Anda pemulung. Karena Tuhan Yesus juga adalah pemulung. Dia adalah pemulung terbesar. Orang-orang mungkin bingung, wah Yesus pemulung? Ya, dia memungut orang-orang kotor dan berdosa. Seperti saya dan saudara, membersihkan dengan darahnya dan memberi tempat di sorga. Yesus pemulung, Anda jangan minder jadi pemulung. Kalau engkau ketemu Yesus, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Wah, mereka bersorak-sorai. Karena ada kabar baik dari Injil Yesus. Misi adalah jantung hatinya Allah. Sorga bersuka cita bila orang berdosa bertobat. Bapa di sorga tidak bersuka cita kalau manusia bisa mendarat di bulan. Bapa di sorga tidak bersuka cita kalau handphone tercanggih telah ditemukan. Tapi Alkitab dengan jelas bilang hati Bapa sorgawi disukakan kalau ada satu orang bertobat. Dan betapa bahagianya kita kalau kita yang memperkenalkan orang berdosa itu kepada Yesus sehingga dia bertobat. Jadi inilah ciri dari seorang pembawa kabar baik. Dia mengenal Yesus dan dia ingin membuat Yesus dikenal oleh orang lain. Hari ini di tengah pandemi ada banyak orang takut sakit, banyak orang takut mati. Banyak orang menjadi bingung karena keuangan merosot dan sebagainya. Dan mereka membutuhkan pertolongan. Dan saya percaya Yesuslah sang penolong itu. Banyak orang sangat rindu hari-hari ini ketemu dengan Yesus. Saya pernah mengunjungi seminari yang terbesar di dunia yang ada di Texas, yaitu Southwestern Baptist Theological Seminary. Itu gedungnya banyak, saudara. Dan dari satu gedung ke gedung yang lain itu ada jalan-jalan yang menghubungkan. Jadi ini kayak kota kecil gitulah. Jadi waktu saya datang ke sana, saya juga lihat banyak tempat, saudara. Saya foto, saya belajar untuk melihat apa yang bisa diterapkan di Indonesia. Lalu saya juga masuk aulanya, sebuah aula yang cukup besar. Kalau mereka ada chapel kebaktian bersama, biasanya mereka kebaktian di situ. Saya naik ke panggung dan ada mimbar di situ, saudara, mimbar kayu. Saya minta difoto oleh seorang teman. Tapi ternyata di mimbar kayu itu ada satu kalimat yang menarik hati saya. Tulisannya menghadap kepada si pengkhotbah, tidak bisa dibaca oleh jemaat. Dan tulisannya adalah, Sir, we would see Jesus. Tuan, kami ingin melihat Yesus. Itu adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh orang Yunani kepada Andreas. Tuan, kami ingin melihat Yesus, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi waktu saya berdiri di mimbar itu tulisannya mengkhotbahin si pendeta yang mau khotbah. Tuan, kami enggak ingin cuma dengar komentarmu, pendapatmu. Kami tidak hanya ingin dengar kesaksianmu, pengalamanmu. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Dan saya percaya bahwa inilah kerinduan hati dari banyak orang. Setiap kali dia ketemu dengan kita anak-anaknya, ada satu jeritan di dalam hati yang mungkin belum mereka sadari dan tidak mereka ucapkan. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Karena Yesuslah penolong satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Sehingga kitalah yang harus menjadi pembawa kabar baik kepada mereka. Saya melihat ada dua kelompok yang membawa peran yang sangat besar untuk memberitakan kabar baik. Yang pertama adalah keluarga. Saudara, Timotius anak rohani daripada rasul besar Paulus. Itu adalah orang yang dari sejak kecil mendengar Injil dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Tidak disebut tentang ayahnya. Mungkin ayahnya seorang pengusaha kaya, seorang yang berhasil dalam hidupnya, kita tidak tahu. Alkitab tidak terlalu tertarik menulis kisah hidup seorang yang hanya sekedar kaya, hebat, tapi tidak memiliki iman kepada Kristus. Dia tulis tentang Lois dan Eunike. Bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas,
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi siapa orang yang paling berpengaruh untuk membawa kabar Injil kepada keluarganya? Keluarganya itu sendiri, orang tuanya. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi keluargamu. Satu kali saya berpikir, Abraham itu kan tinggal di Ur Kasdim. Orang-orang menyembah berhala, menyembah matahari, bulan dan bintang. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk begitu, Abraham ini menjadi orang percaya kepada Tuhan dan menjadi bapak orang percaya. Dari mana pewahyuannya itu datang? Kok dia bisa percaya kepada Tuhan? Saya mencoba membaca buku-buku lama, saudara-saudara. Dan kemudian saya mulai mempelajari bahwa Abraham ini ternyata adalah generasi ke-20 dari Adam. Jadi Adam punya anak, punya cucu, punya cicit. Terus kalau diurut dari Adam sampai Abraham itu 20 generasi. Saudara, Abraham itu adalah anak Terah. Dan Terah itu menurut tradisi lama Yahudi adalah seorang penyembah berhala karena dia adalah panglima Raja Nimrod yang menyembah berhala. Dan Terah ini gak percaya kepada adanya Allah, dia percaya kepada berhala. Salah satu pekerjaan sampingan daripada Terah ini adalah dia punya toko yang menjual berhala-berhala, patung-patung besar dan kecil. Dan dia suruh anaknya, yaitu Abraham, untuk menjaga toko tersebut. Anaknya tentu gelisah karena dia gak percaya adanya patung-patung ini menjadi Allah. Jadi satu kali dia bawa sebuah tongkat yang besar, dia hancurkan itu semua patung kecil dan besar, saudara-saudara. Dan ketika papanya datang, dia kaget, marah sekali dia. Kenapa kau rusak ini? Lalu dia bilang, "Papa, bukan saya sebetulnya yang rusak. Tadi siang itu aku bawa makanan buat mereka, sesajen gitulah. Tiba-tiba ini patung yang gede kurang ajar, mau makan semuanya. Dipukulin ini patung-patung yang kecil, sampai rusak semua. Tapi patung yang kecil juga marah sama patung besar, berantem, rusak semuanya." Papanya tambah marah, jangan kau karang-karang cerita, emang aku orang bodoh? Ini kan cuma patung, mana bisa ngomong, mana bisa jalan, masa bisa berantem? Kamu ini ada-ada aja. Lalu dia bilang, "Papa, kalau papa sadar bahwa dia gak bisa apa-apa, mengapa kita menyembah dia? Kenapa kita sujud menyembah dia? Bukankah kita harus menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi?" Terah tidak bisa ngomong apa-apa, saudara sekalian. Karena Abraham menyadarkan. Lalu saya baca, saudara, dari sebuah buku kuno yang namanya The Book of Yasser, yang juga dicatat dalam Alkitab, Kitab Orang Jujur. Dicatat dalam kitab Yosua tentang kitab orang jujur itu. Jadi ceritanya begini, Abraham itu adalah generasi yang ke-10. Abraham adalah generasi ke-10 di bawah Nuh. Jadi Nuh itu kan umurnya panjang, 950 tahun. Jadi dia bisa melihat keturunan sampai ke-10. Ya, di keluarga kami bisa hidup bersama dalam 4 generasi. Ayah saya, Pendeta Julius, angkatan saya yang kedua, angkatan Jessica anak saya, lalu angkatan Benayah cucu saya. Jadi 4 generasi. Padahal Pendeta Julius umurnya 80 sekian. Itu bisa lihat 4 generasi. Kalau Nuh itu hidupnya 950 tahun. Jadi dia bisa lihat 10 generasi di bawah. Dan generasi ke-10 dari Nuh namanya Abraham. Dan saudara, Abraham masih hidup bersama-sama dengan Nuh itu 58 tahun. Jadi sesekali Abraham ini, generasi ke-10, suka ketemu dengan Nuh. Dan dari Nuh itulah dia mendengar bahwa dunia ini pernah dibinasakan oleh air bah. Tapi kemudian Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa orang yang percaya tidak akan binasa lagi. Dan dari generasi itu muncul generasi yang baru dari Sem, Ham dan Yafet. Sampai generasi ke-10 adalah Abraham. Jadi dari mana Abraham mendengar firman? Dari Nuh, dari keluarganya.
kakek moyangnya, generasi 10 ke atasnya. Saya mau bilang bahwa kita punya tanggung jawab seperti Lois, seperti Yunike, seperti Nuh, menanamkan iman kepada orang-orang di dalam generasi kita dan setelah generasi kita hidup. Dan kita nggak pernah akan tahu dampaknya seperti Abraham dipakai oleh Tuhan. Maka dia melahirkan generasi ilahi bangsa Israel yang akhirnya menurunkan Yesus sang Mesias, sang Juru Selamat. Ayo saudara, ceritakan tentang Tuhan pertama-tama di dalam keluarga kita. Tetapi kelompok kedua yang berperan besar membawa kabar baik ternyata adalah teman. Jadi kadang kalau kita pikir kita harus menginjil, orang di Papua, orang di Afrika, orang yang tidak kita kenal. Enggak begitu saudara. Ternyata lebih banyak orang bertobat karena yang membawa kabar baik adalah keluarganya. Yang kedua yang membawa kabar baik adalah teman-temannya. Ada satu survei, orang yang tertarik ke gereja karena pendeta khotbahnya bagus, enggak lebih dari 4%. Orang pergi ke gereja karena tertarik program-program yang menarik dari gereja, itu hanya 5%. Tapi lebih kurang 85% orang ke gereja, bahkan jadi orang Kristen ketika ditanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu ke gereja? Jawabannya simple, karena saya diajak teman. Jadi rupanya penginjilan yang paling bagus itu bukan pergi ke Afrika, pergi ke Uganda, tapi menceritakan kepada teman kita, kepada keluarga kita, siapa itu Yesus. Friendship evangelism itu sesuatu yang sangat penting. Saudara, karena itu mari kita meneladani apa yang dilakukan Andreas. Mungkin Andreas nggak khotbah, mungkin Andreas nggak bisa baca ayat-ayat Alkitab, tapi ada satu hal yang luar biasa. Dia ajak temannya ketemu sama Yesus. Dan Yesus yang bicara langsung kepada Simon. Yesus yang bicara langsung kepada anak kecil ini. Yesus yang bicara langsung kepada orang Yunani. Ayo kita jadi tim ajak-ajak gitu ya. Pelayanan ajak-ajak itu luar biasa. Ajak-ajak, jemput, pakai mobil, datang ke gereja, ajak-ajak komsel ke rumah saudara, ajak-ajak orang dengar khotbah. Ya, ini Andrew Ministry, saudara. Ya, pelayanan Andreas. Pelayanan Andreas apa pelayanannya? Pelayanan ajak-ajak. Nah, mungkin saudara nggak bisa khotbah kesaksian hebat, ngomong nggak terlalu pinter, tapi kalau engkau ngajak aja orang kepada Tuhan, hidupmu akan berubah karena engkau dipakai Tuhan menjadi saksi. Saya pernah dengar kesaksian ada seorang pengusaha di Bandung, dia punya toko. Nah, tiap berapa waktu sekali pemasok barang ya, leveransir itu datang, dia bilang, "Pak, ini sudah hampir 3 bulan ini, bisa dibayar Pak ya?" "Oh iya bisa. Cuma kamu tagihnya nanti ya, Rebo malam jam 7 ke rumah saya. Nanti saya bayar di sana." "Waduh nggak bisa jam kerja Pak." "Wah ini kan saya harus layani pelanggan banyak banget." Ya jadi akhirnya salesman-nya mau nggak mau karena mau dibayar, hari Rebo jam 7 malam datang ke rumahnya. Dikasih tahu nama alamatnya. Begitu datang, dia mulai lihat, "Wih kok banyak tamu ya?" "Oh nggak apa-apa, ini teman-teman saya." "Ayo masuk. Makan dulu." Makan. "Kenalin ini teman namanya si Anu." Begitu ya. Lalu kemudian duduk mereka di ruangan tamu setelah makan. Bikin komsel, saudara-saudara. Ada pujian penyembahan, ada sharing, ada kesaksian. Lalu dia ngomong sama salesman ini, "Sebentar ya, teman-teman masih ada nggak, enak lah masa bayar sekarang. Ya tunggu ya sampai selesai, pasti saya bayar." Jadi terpaksa orang itu saudara duduk dengar firman, kesaksian, nyanyi dan sebagainya. Dan setelah semuanya pulang, "Aduh sorry ya kemalaman ya, tapi ini yang saya harus bayar." Dibayar saudara-saudara. Bulan depan, "Pak ada tagihan lain Pak." "Oh ya, Rebo malam ya." Udah tahu saudara sekalian. Jadi Rebo malam. Dan ini salesman kan bukan cuma satu orang, banyak salesman. Barang A, barang B, barang C. Dan dia menjadi orang yang sangat efektif dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Dianya sendiri gak pernah khotbah, gak bisa bersaksi. Gak bisa, dia orang sederhana, aduh ngomongnya belepotan gak gimana. Udah aja saya bawa suruh makan di rumah saya. Dengar teman-teman saya yang sharing, kesaksian dan sebagainya. Yang penting orangnya diselamatkan. Ini Andrew Ministry. Pelayanan
ajak-ajak. Mau saudara melayani? Pelayanan apa? Ajak-ajak. Ya. Coba ngomong kiri kanan. Pelayanan ajak-ajak. Ya. Pelayanan ajak-ajak. Simple. Simple, nggak mesti khotbah, nggak mesti hafal ayat, cuma ngajak orang. Yesus yang mengerjakan bagian selanjutnya. Ayo, lakukan pelayanan ajak-ajak ini. Nah sekarang apa langkah yang kita harus lakukan? Memperkenalkan kabar baik kepada orang lain. Yang pertama, kita harus mendoakan terlebih dahulu. Saudara, memenangkan jiwa itu sebetulnya adalah peperangan rohani. Setan itu paling tidak senang karena anak buahnya mau direbut menjadi anak buah Tuhan. Tim kerajaan gelap mau dipanggil menjadi tim kerajaan terang. Wah, ngamuk setan. Karena itu kita harus mendoakan dulu. Melakukan peperangan rohani. Dan doa itu mematahkan siasat iblis yang membutakan mata rohani orang. Orang yang belum percaya itu karena mata hatinya menurut 2 Korintus 4 itu dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Kristus. Nah doa itu akan memberi kesempatan pertobatan bagi orang yang didoakan. Saya ingat di dalam Kejadian 19 ayat 29 ada ayat yang berbunyi demikian. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggangbalikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikan itu. Jadi waktu Sodom mau dibinasakan, Abraham doa sama Tuhan. Bahkan tawar-menawar sama Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan binasakan kota ini? Tidak. Gimana kalau 45? Tidak. 40, 30, 20, 10. Ya udah deal ya, 10 ya. Kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan binasakan Sodom. Tapi rupanya nggak ada 10 orang benar. Sehingga Sodom dibinasakan. Tapi Abraham sudah doa, bahkan tawar-menawar sama Tuhan. Luar biasa. Karena itu nggak heran. Kenapa keturunan Abraham, orang-orang Kristen yang suka ke gereja, pinter nawar, saudara-saudara. Jangankan tukang sayur, Tuhan aja ditawar nih sama Abraham. Dahsyat banget nih saudara. Tapi ayat ini secara menarik berkata, Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya lah Lot. Yang diingat Tuhan itu bukan Lot loh saudara. Yang diingat Tuhan itu Abraham. Orang yang mendoakan. Jadi kalau anggota keluarga saudara belum percaya. Saudara doa. Ini orang mungkin gak peduli. Dan sebagainya. Mereka masih hidup di dalam dosa. Hampir mengalami penghukuman. Tapi karena kita doa. Biar ayat ini berlaku dalam hidup saudara. Tuhan ingat kepada doamu masing-masing. Lalu dilepaskannya lah anggota keluargamu dari hukuman itu. Ini kan luar biasa. Nah saya tidak bilang doa otomatis membuat orang lain selamat. Karena orang itu harus membuat keputusan pribadi. Dan itu juga terjadi dengan Lot. Lot disuruh keluar oleh malaikat. Pergi lari ke sana, jangan menoleh ke belakang. Selama dia taat, dia memperoleh keselamatan. Sayang istrinya Lot menoleh ke belakang. Lalu jadi apa? Tiang garam. Kenapa dia menoleh ke belakang? Karena banyak hartanya di Sodom. Coba kalau istri Lot banyak utangnya di Sodom. Gak noleh-noleh, lari terus dia saudara sekalian. Karena itu kita itu nyabung hartanya di sono, di sorga. Bukan di sini. Kita noleh-noleh terus begitu. Nah tetapi 2 anak dari Lot dan Lot sendiri selamat. Karena ada kesempatan yang Tuhan berikan karena doa daripada Abraham. Jadi yang pertama mulai hari ini doakan terus anggota keluarga dan teman-temanmu agar Tuhan memberikan kesempatan pertobatan. Kedua, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan yang saudara alami. Baca ayat mungkin gak apa-apa, cerita aja, kesaksian. Kesaksian itu paling sederhana tapi paling bagus karena saudara yang alami. Mungkin temanmu bilang, aduh saya lagi susah nih, waduh gara-gara COVID nih, wah penjualan saya turun gini. Saudara mesti nyaut, saya juga ngalami tantangan yang sama. Tapi puji Tuhan loh, saya bisa ditolong Tuhan. Ceritanya gini, lalu saudara cerita tentang kesaksian bagaimana saudara mengalami pertolongan Tuhan.
Dan akhirnya orang itu akan sadar, iya ya, kok kamu ditolong, kok saya enggak nih. Maka saudara kemudian mengajak orang itu untuk menerima Yesus dan berdoa supaya Yesus masuk di dalam hatinya. Ajak, mau enggak saya doakan? Saya ditolong Tuhan nih, kalau kamu mau ditolong, ayo doa sama saya. Banyak orang tidak menolak untuk didoakan loh saudara. Ketika saya dan beberapa rekan hamba Tuhan dipanggil Pak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, diminta masukan-masukannya. Setelah selesai bicara, mungkin 40 menit lah. Sebelum pulang, kita berkata, Pak Presiden, bolehkah kami berdoa untuk Bapak? Dan dia bilang, oh silakan. Jadi kemudian kita mendoakan beliau, saudara. Bahkan Presiden tidak menolak untuk didoakan. Karena semua orang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya kalau ada temanmu punya masalah dan sebagainya, saudara tawarkan doa setelah saudara memberi kesaksian. Dan kalau dia mau membuka hati, saudara ngomong sedikit tentang Yesus. Sebelum saya berdoa, saya mau cerita ya, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah jadi manusia. Mati disalib bukan karena dosanya, tapi untuk menanggung dosa kita. Kalau kamu mau bertobat, undang Yesus masuk dalam hati. Tuhan mengampuni dosamu. Tuhan akan memberikan keselamatan dan pertolongan kepadamu. Mau enggak buka hati terima Yesus? Kalau temanmu mau, yuk saya doa, kamu ikuti saya doa ya. Jadi saudara tuntun dia berdoa untuk menerima Yesus. Ajak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya ingat saudara ada satu keluarga sudah Kristen semuanya. Cuma mamanya ini belum percaya Yesus. Masih nyembah berhala. Udah berkali-kali diinjili sama anak, menantu, cucu, tapi tetap tidak mau. Karena apa? Dia merasa bahwa suaminya itu dulu meninggal di dalam agama kepercayaan yang lama. Jadi mau barengi suaminya. Satu kali ibu tua ini sakit, saudara, masuk ke rumah sakit, masuk ke ICU bahkan. Dan ketika kondisi drop, anaknya salah satu ngomong gini, Mama kami usahakan pengobatan terbaik. Tapi kalau sampai nggak bisa tertolong, maka saya suami anak-anak harus terpaksa ngomong selamat tinggal Mama. Karena kita nggak akan pernah ketemu lagi. Kami semuanya udah percaya Yesus, tempatnya beda. Mama belum percaya, jadi Mama selamat tinggal ya. Tapi mudah-mudahan Mama disembuhkan oleh Tuhan. Mamanya saudara nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika mereka pulang ke rumah, besoknya mereka datang lagi karena kondisinya kan naik turun. Waktu datang lagi, dia ngomong sama anaknya, tolong panggilkan pendeta. Saya minta didoakan. Loh, kenapa? Setelah kita pulang apa ada yang menginjili Mama? Enggak. Kamu kan bilang tempatnya akan beda. Mama gak akan ketemu sama cucu-cucu. Mama pengen ketemu sama cucu-cucu. Jadi udah panggil pendeta, Mama mau percaya sama Tuhan. Saudara sekalian, mungkin khotbah tidak mempan, tapi kesaksian yang sederhana. Pada waktunya diterangi oleh Roh Kudus. Rupanya kangen sama cucu-cucu. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Doakan, ceritakan, bersaksi. Ajak dia untuk menerima Yesus. Dan yang keempat, kalau dia udah percaya menerima Yesus, dorong agar tumbuh makin mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. Banyak orang udah percaya Yesus, sudah dibaptis, terus stuck, kondisi rohaninya gak bertumbuh. Kita mesti maju terus. Anak aja dari kecil jadi tambah gede, tambah dewasa. Begitu juga kerohanian kita. Kita harus dorong orang untuk makin tumbuh rohani dan mengenal Tuhan. Dan tetap di dalam prosesnya dibutuhkan seorang konektor, seorang yang menghubungkan dia dengan Yesus dan dengan kelompok saudara-saudara seiman yang bisa meneguhkan imannya. Saya tertarik kepada seorang konektor lain, bukan hanya Andreas tapi Barnabas. Barnabas juga adalah seorang konektor yang menghubungkan orang dengan Yesus dan juga dengan hamba-hamba Tuhan sehingga orang ini mengalami pertumbuhan di dalam rohaninya. Saya bacakan Kisah Rasul 11 ayat 25.
Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, ia membawanya ke Antiokhia. Saya mau cerita sedikit soal Paulus ini. Nama lamanya adalah Saulus, kemudian bertobat menjadi Paulus. Dia bertobat di Damsyik, melihat penglihatan Yesus. Dia jatuh dari kudanya, lalu buta, bertobat. Dan berapa hari kemudian didoakan, maka matanya celek. Nah, Alkitab berkata dalam Galatia 1 ayat 17 dan 18, setelah bertobat maka dia pergi ke Arab, mungkin untuk berjumpa dengan Tuhan, mendalami firman, dan kemudian kembali lagi ke Damsyik. Saya bacakan ya. Galatia 1 ayat 17-18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi setelah bertobat dia pergi ke Arab, baru 3 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem, nginep di rumah Petrus. Pertanyaannya, kok dia bisa nginep di rumah Petrus? Karena ternyata Barnabas adalah orang yang memperkenalkan kepada orang-orang Kristen dan juga kepada para rasul. Karena semula Paulus ini kan diragukan pertobatannya. Jangan-jangan dia pura-pura menyelusup. Tapi Barnabas yang bilang, enggak, aku yakin pertobatannya murni, asli. Dia kenalkan kepada Petrus, dia bawa kepada rasul yang lain. Ini loh yang namanya Paulus, ini loh pertobatnya begini. Sampai Paulus pernah nginep 15 hari di rumah Simon Petrus dan pasti banyak bicara soal Yesus. Lalu kemudian Paulus di Yerusalem mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena dia bersaksi terus tentang Yesus. Akhirnya dia lari kembali ke Tarsus. Kenapa Tarsus? Karena Tarsus adalah kota kelahirannya. Dan setelah itu 14 tahun tidak pernah ada kabar tentang Paulus. Jangan saudara pikir Paulus ketemu sama Tuhan langsung besoknya jadi rasul. Enggak saudara. 14 tahun gak ada ceritanya. Jadi 3 tahun dia ke Yerusalem. Setelah itu 14 tahun gak ada ceritanya. Jadi 17 tahun tuh saudara. Dan luar biasanya Barnabas yang datang mencari Paulus dan mengajak dia kembali dalam pelayanan di Antiokhia. Lalu Galatia 2 ayat pertama berkata, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa untuk membawa persembahan dari jemaat Antiokhia kepada jemaat di Yerusalem. Dengarkan saudara, seorang rasul besar bahkan punya masa delay tunggu 17 tahun. 3 tahun ke Yerusalem, 14 tahun kemudian baru ke Yerusalem. Baru kemudian Tuhan bukakan pintu kesempatan untuk dia melayani. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang hidupnya mungkin agak mirip dengan Paulus hari-hari ini. Engkau sudah lama jadi orang Kristen, sudah percaya kepada Yesus. Engkau ada di kota Tarsus, kota tempat kelahiranmu. Tapi engkau rasa tidak ada terobosan. Hidupmu begitu-begitu saja. Bahkan mungkin saudara sudah pernah berkata, Tuhan, apakah engkau sudah selesai dengan saya? Apakah tidak ada rencana besar lagi dalam hidupku ya Tuhan? Dengarkan baik-baik. Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup saudara. Tuhan masih ingin memanggil engkau menjadi saksinya yang ajaib. Tuhan masih bisa memakai engkau secara luar biasa. Menjadi seperti Paulus yang diurapi oleh Tuhan. Karena Tuhan punya waktu untuk setiap kita menyatakan kemuliaannya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup saudara? Haleluya. Akhirnya Paulus menjadi rasul yang hebat. Bahkan lebih terkenal daripada Barnabas. Seorang mentor, seorang konektor. Tapi Barnabas bersuka cita. Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Andreas gak terlalu terkenal, Petrus lebih terkenal. Barnabas membawa Paulus memperkenalkan kepada Petrus dan rasul yang lain. Barnabas tidak terlalu terkenal, Paulus jauh lebih terkenal. Saudara mungkin ada banyak di antara saudara yang gak bisa jadi orang hebat seperti Paulus, seperti Petrus. Gak apa-apa. Setidaknya engkau bisa jadi orang seperti Barnabas yang juga dipakai Tuhan. Setidaknya engkau bisa orang
Jadi orang seperti Andreas yang bawa ajak-ajak orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, karena itu jadilah seperti Barnabas yang bisa menemukan orang yang berpotensi, mengajak dia di dalam pelayanan, bahkan mendorong dia untuk makin maju di dalam Tuhan. Hasilnya dahsyat, tidak pernah saudara duga orang itu bisa dipakai Tuhan, bahkan lebih hebat dari saudara. Tapi engkau tidak perlu iri, karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dan semua orang akan dapat upahnya masing-masing. Amin. Saya ingat satu kali ada sebuah KKR yang dilayani oleh Mordecai Ham, mantan seorang petinju di kota Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat. Ketika ibadah sudah berlangsung, ada 2 orang remaja datang. Tempat udah penuh, remaja bingung, aduh duduk di mana ya? Untung ada seorang usher yang melihat dan berkata, jangan pulang, saya carikan bangku buat kamu. Lalu ternyata ada 2 bangku yang masih tersedia. Disuruhnya kedua remaja ini duduk. Dan ketika altar call tantangan bertobat terima Yesus, kedua-duanya maju ke depan. 2 remaja ini menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan salah satu dari remaja itu kemudian dipakai Tuhan menjadi penginjil yang sangat luar biasa. Namanya Billy Graham. Dan Billy Graham adalah orang yang khotbah kepada jutaan orang. Dia ketemu dengan presiden, mungkin dia pendeta yang paling banyak ketemu dan mendoakan presiden-presiden di seluruh dunia. Hidupnya menjadi berkat yang sangat luar biasa. Nggak akan ada yang pernah menduga 2 remaja yang hampir nggak jadi kebaktian karena tempat penuh. Tapi untung ada usher yang melakukan tugasnya. Pelayanannya apa? Usher ini bukan khotbah. Cuma ngajak orang itu duduk di kursi supaya dia mendengar Yesus. And the rest is history. Selebihnya adalah sejarah. Tuhan bisa melakukan bagiannya lebih dari apa yang kita lakukan. Pertanyaan saya, saudara tahu siapa nama usher yang membawa Billy Graham remaja duduk di bangkunya untuk mendengar Injil sampai akhirnya dia bertobat dan menjadi penginjil yang luar biasa? Saudara tahu siapa nama usher ini? Ada yang tahu namanya? Gak ada yang tahu? Saya juga gak tahu, saudara sekalian. Gak tahu siapa nama usher ini. Namanya gak penting, no name. Tapi gak jadi masalah. Saya mau bilang, hanya satu yang jelas tahu nama usher ini. Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat, dia mengenal nama anak ini, nama usher ini. Dan dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Aku sediakan pahala bagimu. Pelayanan dia sederhana, seperti Andreas yang mengajak Simon Petrus. Dan selebihnya Tuhan pakai Petrus luar biasa. Maukah saudara mengajak anggota keluargamu, temanmu, memperkenalkan kepada Yesus? Dan kalau saudara mau melakukan hal ini, kita akan dipakai Tuhan menjadi pembawa kabar baik. Ini hidupku, biar aku dipakai untuk memenangkan keluarga dan teman-temanku bagi Tuhan Yesus. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Boleh angkat tangan, berikan kemuliaan untuk dia. Mari kita bangkit berdiri.